Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Salvia Mulyana. Nomor mahasiswa saya 2032011. Baiklah, saya berasal dari kampus Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq. Fakultas saya Syariah dan Ekonomi Islam. Prodi saya Hukum Keluarga Islam. Baiklah, di sini saya akan jelaskan tentang aliran-aliran hukum. Di sini saya sedang menjalankan tugas mata kuliah ilmu hukum. Aliran-aliran ilmu hukum. Membicarakan aliran-aliran dalam ilmu hukum berarti membicarakan kembali pemikiran-pemikiran tentang hukum yang telah muncul sejak zaman kerajaan Yunani dan Romawi. Beberapa abad yang lalu, Yunani terkenal sebagai kencah pemikiran tentang hukum sampai akar filsafatnya. Masalah-masalah teori hukum yang utama pada masa sekarang bisa dikaitkan ke belakang pada bangsa tersebut. Yang pertama, aliran hukum. Aliran hukum alam adalah yang tertua dalam sejarah pemikiran manusia tentang hukum. Menurut aliran ini, selain daripada hukum positif, hukum yang berlaku di masyarakat yang merupakan buatan manusia, masih ada hukum yang lain, yaitu hukum yang berasal dari Tuhan, yang disebut hukum alam. Pengertian hukum alam dipandang sebagai hukum yang berlaku, universal dan abadi. Hukum alam dianggap lebih tinggi daripada hukum yang sengaja dibuat oleh manusia. Hukum alam mempunyai beberapa arti, yaitu yang pertama ialah hukum alam merupakan ideal-ideal yang menuntun perkembangan hukum dan pelaksanaannya. Yang kedua, suatu dasar hukum yang bersifat moral yang menjaga jangan sampai terjadi suatu pemisahan secara total antara yang ada sekarang dengan yang seharusnya. Yang ketiga, suatu metode yang untuk menemukan hukum yang sempurna. Keempat, isi hukum yang harus ada bagi kehadiran hukum. 5. Suatu kondisi yang harus ada bagi kehadiran hukum. Lanjut, hukum alam sebagai suatu substansi. Hukum alam sebagai metode, artinya hukum alam dipakai sebagai sarana untuk menciptakan peraturan-peraturan yang mampu untuk menghadapi keadaan yang berlain-lain. Hukum alam sebagai substansi artinya ialah hukum alam justru merupakan isi dari suatu norma. Perlambangan hukum alam sebenarnya sudah mulai muncul pada abad sebelum abad pertengahan. Dapat ditelusuri dari masa kerajaan Yunani, pemikiran tentang hukum yang bercorak teoritis berkembang begitu subur. Karena satu, kecenderungan orang untuk bersifat spekulatif serta persepsi intelektualnya untuk menyadari adanya tragedi kehidupan manusia serta konflik-konflik dalam kehidupan di dunia. Yang kedua, munculnya fenomena negara katapolis yang diikuti kekacauan sosial, konflik-konflik di dalamnya serta pergantian pemerintahan yang begitu sering. Kondisi-kondisi tersebut yang di atas ialah melahirkan pemikiran-pemikiran yang kritis terhadap hukum dalam kaitannya dengan persoalan kekuasaan dan keadilan. Sebuah konsepnya bahwa keadilan akan tercipta apabila seorang mengurusi pekerjaannya sendiri dan tidak dicampur urusan orang lain. Aristoteles, negara berdasarkan hukum bukanlah alternatif mencapai kehidupan yang sejahtera.
Hukum adalah penjelmaan dari akal, bukan nafsu-nafsu. Hanya akal dan Tuhan saja yang boleh memerintah. Sumbangan Aristoteles yang lain adalah konsepsinya tentang keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan kumulatif. Keadilan distributif menyangkut pembagian barang dan kehormatan kepada masing-masing orang sesuai dengan tepatnya di masyarakat. Sedangkan keadilan kumulatif adalah standar umum guna memperbaiki atau memulihkan konsekuensi dari suatu tindakan yang telah dilakukan dalam hubungannya dengan orang lain. Jadi aliran hukum alam dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu aliran hukum alam yang irasional dan aliran hukum alam yang rasional. Irasional berpandangan hukum yang berlaku universal dan abadi, itu bersumber dari Tuhan secara langsung. Sedangkan rasional berpandangan bahwa sumber hukum alam yang universal dan abadi itu adalah nafsu manusia. Tokoh-tokoh aliran hukum alam irasional ialah Thomas Aquinas. Menurut Aquinas ada dua macam pengertian yang berjalan bersama-sama, yaitu yang pertama pengetahuan alamiah yang berpangkat pada akal manusia, dan yang kedua pengetahuan iman yang berpangkai pada wahyu ilahi. Thomas Aquinas membedakan 4 macam hukum. Yang ke-1 ialah hukum yang abadi, hukum rasio Tuhan atau akal keahlian yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera manusia. Yang kedua, hukum ketuhanan, petunjuk khusus dari Tuhan tentang bagaimana manusia itu harus menjalani hidupnya. Yang ketiga, hukum alam, petunjuk umum yang paling mendasar. Misalnya, yang baik harus dilakukan, sedangkan yang jelek harus ditinggalkan. Yang keempat, ex positivis, penerapan ex naturalis dalam kehidupan manusia di dunia, disebut juga ex human. Menurut John Salisbury, dalam menjalankan pemerintahan, penguasa wajib memperhatikan hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum alam yang mencerminkan hukum Tuhan. Tugas rohaniah adalah membimbing penguasa itu harus menjadi abdi gereja. Adapun tokoh-tokoh lain dalam aliran hukum alam yang irasional adalah Pierre William Ockham. Tokoh-tokoh aliran hukum alam rasional adalah Hugo de Groot atau Grotius, Samuel van Venendrocht. Aliran positivisme hukum memisahkan antara hukum moral, memisahkan antara hukum yang berlaku, das sense. 1. Aliran positif analitis, analytical jurisprudence yang dipelopori oleh John Austin. Dan aliran hukum murni yang dipelopori oleh Athan Skelton. Aliran utilitarian, aliran ini meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan dari hukum. Tokohnya adalah Jerome Bentham, John Stuart Mill, Randolph van Jering. Aliran sejarah munculnya aliran sejarah tidaknya dilatar belakangi oleh 3 hal. Rasionalisme abad ke-17 18 yang didasarkan pada hukum alam yang dipandang tidak memperhatikan fakta sejarah.
Kedua, semangat revolusi Prancis yang menentang tradisi dan lebih mengutamakan rasio. Ketiga, adanya larangan penafsiran oleh hakim karena undang-undang dipandang telah dapat memecahkan semua masalah hukum. Tokoh penalaran sejarah tokoh penalaran sejarah ialah Friedrich Karl van Saving nih, van Scha, Harry Summermain. Sosiologi sel jurisprudence menggunakan istilah metode fungsional untuk menggantikan istilah sosial logisnya jurisprudence. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kekacauan antara sosiologi jurisprudence dengan sosiologi hukum. Pelapor aliran saja adalah Eugen Rousseau von. Realisme hukum pengaruh pemikiran modern yang berkembang di Amerika dan di Skanduria. Tokoh-tokoh John Chapman Gray, Oliver Almes, Oval Hierstrom. Yang terakhir ialah aliran Friedrich Schiller. Hukum bebas merupakan penentangan dari aliran positivisme. Aluran hukum bebas menemukan hukum. Ajaran hukum bebas bila secara sungguh-sungguh kaidah hukum tinggal sebagai penunjuk relatif saja. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Jika salah kata-kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.